Terkait lonjakan inflasi baru-baru ini dan mata uang lira yang merosot, Erdogan mengatakan bahwa penurunan suku bunga adalah bagian dari model ekonomi baru dan perjuangan pembebasan ekonomi untuk masa depan ekonomi Turki. Dikabarkan oleh Anadolu Agency bahwa Erdogan telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan terjadinya manipulasi mata uang setelah lira jatuh tajam ke rekor terendah terhadap dolar. Wow, Erdogan juga menegaskan bahwa Turki sedang berjuang melawan perang kemerdekaan ekonomi dan tidak akan menyerah pada tekanan untuk mengubah arah. Katanya, kami melihat permainan yang dimainkan di atas nilai tukar, suku bunga dan kenaikan harga oleh mereka yang ingin mendorong negara kami keluar dari persamaan, kata Erdogan dengan tegas. Reuters pada Juli 2021 menuliskan Erdogan says Turkey has thwarted attacks on its economy. Yang artinya Erdogan mengatakan Turki telah menggagalkan serangan terhadap ekonominya. Serangan ekonomi itu dikatakan Erdogan sebagai serangan terhadap ekonomi yang bertujuan membuat negara itu berlutut. Erdogan meyakini bahwa kesengsaraan ekonomi negara itu atas serangan yang mereka katakan diplot secara internasional oleh kekuatan asing atau kelompok yang dianggap sebagai teroris oleh Ankara. Erdogan mengatakan volatilitas dalam mata uang lira yang telah melayang di sekitar rekor terendah selama berbulan-bulan adalah hasil dari serangan tersebut. Nah, sahabat Rabani, dari Turki, kali ini kita akan terbang ke Malaysia, negeri seberang yang masih serumpun dengan Indonesia. Negerinya Upin Ipin, siapa lagi? Di Malaysia tentunya. Nah, pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Negara Islam Dunia, Mahathir Muhammad menyarankan perdagangan menggunakan emas sebagai senjata untuk bertahan dari embargo ekonomi yang dilancarkan oleh negara barat. Wow. I have suggested that we revisit the idea of trading using the gold dinar and barter trade among us. Dr. Mahathir berkata nilai dolar Amerika tidak menentu, di mana kadang-kala ia kukuh dan kadang-kala ia melemah. But the US dollar also is not stable. Sometimes it is stronger, sometimes it's weaker. But gold has got a certain value for all countries in the world. Sahabat Rabani, para ahli sejarah mencatat bahwa dinar yang nilai intristiknya berupa emas membuat nilainya stabil dengan alat tukar lainnya, sehingga tidak ada inflasi dan deflasi pada masa Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai alat tukar. Buktinya, di masa Rasulullah SAW nilai seekor kambing berkisar 1 dinar dan nilai tersebut masih sama dengan nilainya di masa sekarang, yang jika kita konversi ke dalam bentuk rupiah kira-kira saat ini sekitar 2 jutaan rupiah atau lebih ya. Masya Allah, keren sekali. Nah, Bodenwich Wegerif, seorang project leader program studi moneter asal Swedia, menuliskan bahwa Muslim di seluruh dunia didorong untuk mengubah mata uang kertas mereka menjadi dinar Islam. Masih dalam tulisan yang sama, dia menuliskan bahwa dalam sebuah artikel internet tentang the new coins atau koin yang baru, Jay Taylor menuliskan Pakistan, sebuah negara muslim, baru-baru ini meledakkan bom atom, menakutkan seperti bom atom atau jenis bom lainnya. Yaitu apa? Yaitu dinar Islam yang dapat menimbulkan ancaman yang besar bagi sistem keuangan kita yang saat ini. Seperti yang sahabat Rabani ketahui bahwa sistem keuangan saat ini yang penuh dengan sistem kapitalis dengan beragam bumbu-bumbu ribawi dan unsur tipu menipu di dalamnya yang kita kenal dengan terminologi gharar. Sebagai informasi tambahan, bahwa pada tahun 2018 silam, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, saya merasa yakin gangguan stabilitas ini juga bagian dari ekonomi yang riba. Dan juga pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang mengatakan sebagai berikut. Prinsip moral ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengandung prinsip-prinsip tauhid. Secara instrumental, ekonomi syariah berupaya mewujudkan keadilan dengan menghindarkan unsur eksploitasi dan kezaliman atau sering disebut secara teknis riba. Lanjut, Jay Taylor melaporkan bahwa dinar Islam sekarang digunakan secara pribadi di lebih dari 22 negara
dan saat ini sedang dicetak di 4 negara termasuk Afrika Selatan. Pemerintah negara bagian Kelantan dan Kesultanan Timur Laut Malaysia telah secara resmi mengadopsi dinar Islam. Wow. Masih dalam tulisan yang sama menyebutkan bahwa ada 1.100 juta muslim di 51 negara anggota yang dicakup oleh Bank Pembangunan Islam. Jika bahkan sebagian kecil muslim mulai menuntut dinar Islam sebagai media pertukaran mereka, bukan lagi uang kertas yang selama ini digunakan, itu bisa memiliki efek dramatis pada harga emas, tulis Taylor. Sekali lagi kita katakan bahwa saat